Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rahmanisa Gema Qur'ani dengan NIM 2019 1211025. Saya Amalia Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silha Gurba dengan NIM 2019 1211 035. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 untuk bab 15 yang menjelaskan tentang ekuitas. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan corporate capital. Yang pertama itu ada proprietorship. Jadi kepemilikan yaitu perusahaan yang dimiliki perorangan segala kegiatan yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya adalah UMKM. Yang kedua ada partnership. Ini adalah kemitraan perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Contohnya adalah CV. Yang ketiga ada corporation atau korporasi, yaitu perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT. Terdapat dua jenis dari corporation, yaitu pertama ada tertutup, hanya bisa dimiliki satu orang tertentu, dan yang kedua ada terbuka, setiap orang bisa memiliki perusahaan tersebut. Jadi corporate capital ini memiliki 3 bentuk utama bisnis organisasinya. Karakteristik khususnya itu kayak dia tuh punya bentuk keperusahaannya gitu, terus dia punya pengaruh hukum sendiri gitu. Jadi nanti pemegang modal saham atau sistem sahamnya itu dimiliki dari partnership kayak gitu-gitu, jadi dia punya kepemilikan khususnya. Terus next. Nah, di sini tuh ada special karakteristik corporate form. Yang pertama itu ada corporate law. Perusahaan harus menyerahkan artikel pendirian ke badan pemerintah yang sesuai untuk pendirian perusahaan yang diinginkan, dan setiap perusahaan mempunyai peraturan hukum yang berbeda-beda. Jadi corporate law ini juga memiliki keuntungan perusahaan yang didirikan di dalam negara bagian yang mempunyai hukum sendiri untuk menguntungkan bentuk organisasi bisnis perseroan atau corporation. Terus yang kedua itu ada share system yang menggunakan sistem saham hanya corporation. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak. Yang pertama itu ada berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Terus yang kedua itu ada berbagi secara proporsional dalam manajemen. Ini tuh contohnya seperti pemilihan direktur. Setiap pemilik saham itu mempunyai hak dalam manajemen tersebut untuk memilih direktur tersebut. Terus yang ketiga itu ada membagi aset setelah likuidasi secara proporsional. Nah, apabila terjadi likuidasi itu, maka perusahaan akan membagi aset secara proporsional. Nah, yang ketiga itu ada variety of ownership interest. Hanya ada pada partnership and corporation karena kepentingan kepemilikannya lebih dari satu orang. Yang pertama itu ada ordinary shares, mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang pertama menanggung resiko kerugian tertinggi, yang kedua tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran, yang ketiga itu menerima manfaat dari kesuksesan. Dan yang kedua itu ada preference shares, dibuat berdasarkan kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau hak istimewa lain. Terus components of equity itu terdiri dari share capital, share premium, return earnings, accumulated other comprehensive income, dan treasury shares.
Terus ada two primary resource of equity. Jadi yang pertama itu ada kontribut kapital berasal dari pemilik, yaitu dapat berupa ordinary shares dan preference shares. Yang kedua itu ada return earnings berasal dari hasil operasi tahunan perusahaan. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang issuance of shares. Yang pertama itu ada par value shares. Par value shares ini menerbitkan saham menggunakan nilai par. Nilai wajar yang terkait dengan penerbitan saham memiliki nilai yang sangat rendah karena dapat membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi yang terkait dengan saham yang dijual di bawah par. Cost of issuing stock itu biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti pertama underwriting cost yang penjamin seperti kantor akuntan untuk melakukan audit. Yang kedua itu ada accounting and legal fees. Terus yang ketiga ada printing cost. Yang keempat ada tax. Biaya-biaya ini harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Terus ada non-par value, menerbitkan saham tanpa memiliki nilai par. Tujuannya pertama untuk menghindari tanggung jawab kontingensi. Terus yang kedua ada menghindari kebingungan tentang pencatatan par value dengan fair market value. Nah, di sini ada contoh soalnya dan pembahasannya. Jadi, Video Electronics AG is organized with 10.000 ordinary shares authorized without par value if Video Electronics issue 500 shares for cash at 10 per share. It makes the following entry. Jadi cash-nya itu 5.000, share capital ordinary-nya juga 5.000. 5.000 ini bisa didapat dari 500 shares dikali oleh nilai 10-nya. Terus Video Electronic issue another 500 share for 1,1 per share-nya. Jadi cash-nya 5.500, share capital ordinary-nya 5.500 karena 500 shares dikali 1,1 per shares-nya. Selanjutnya itu ada share issue with other securities atau lump sum sale. Itu menerbitkan kombinasi sekuritas yang berbeda menjadi dalam satu pembayaran. Dalam mengalokasikannya dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada proportional method. Itu apabila kedua sekuritas tersebut memiliki market value. Nah, contoh soalnya itu Ravenet Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan par value-nya itu sebesar $10 dan 100 lembar saham preferensi dengan par value sebesar $50 dengan jumlah lump sum-nya itu $13.500. Saham biasa memiliki market value sebesar $20 per saham dan saham preferensi memiliki market value sebesar $90 per saham. Jadi yang pertama itu kita harus cari fair market value-nya dulu dengan cara mengkalikan penerbitan saham dengan nilai market value-nya. Ordinary share itu 300 lembar saham dikali $20 sama dengan 6.000. Kolom saham preferensi itu 100 lembar saham dikali 90.000 sama dengan 9.000. Untuk nyari persennya itu kita membagi nilai per saham jenis sahamnya dengan nilai keseluruhannya. Kalau ordinary share itu 6.000 dibagi 15.000 yaitu 40%.
dan 9.000 dibagi 15.000 itu sama dengan 60%. Selanjutnya itu kita harus mengalokasikan fair market value-nya dengan lump sum sell-nya. Lump sum sell untuk keseluruhan itu kan 13.500. Untuk alokasi per jenis sahamnya itu yang pertama untuk ordinary share itu kan 40%. Terus untuk preference share-nya itu ada 60%. Jadi totalnya itu 13.500 untuk ordinary share 13.500 dikurang 6.000 yaitu 5.400 dan preference share 13.500 dikurang dengan 9.000. Untuk yang kedua ada incremental method, yaitu apabila hanya salah satu sekuritas saja yang memiliki market value. Contoh soalnya itu Revenant Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan par value sebesar $10 dan 100 lembar saham preference dengan par value sebesar $50 dan lump sum-nya itu sebesar 13.500. Saham biasa memiliki market value-nya itu 20.000 per lembar saham. Kalau misalkan saham preference itu nggak diketahui market value-nya. Caranya sama kayak tadi, pertama harus cari fair market value-nya dulu. Tapi karena hanya satu market value yang diketahui, yaitu ordinary share, jadi kita harus cuman cari ordinary share-nya aja, yaitu ordinary share-nya 300 share dikali $20 sama dengan 6.000. Habis itu langsung dialokasikan ke lump sum-nya. Jadi 13.500 dikurang 6.000 jadi 7.500. Next. Selanjutnya itu ada share issue in non-cash transaction. Yang perusahaan mencetak saham dikeluarkan untuk jasa atau barang. Pencatatannya itu dapat dilihat dari yang pertama fair value dari barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, ada fair value saham yang diterbitkan apabila fair value barang atau jasa tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Contoh soalnya itu, yang pertama, jadi Marwell Company itu melakukan penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar saham dengan par value-nya itu €10 untuk paten. Yang pertama, malware tidak dapat langsung menentukan par value dari paten tersebut, tetapi malware dapat mengetahui par value saham tersebut, yaitu €140.000. Untuk jurnalnya itu paten didebit sebesar par value saham yaitu 140.000, share capital ordinary dikredit sebesar 100.000. Itu didapat dari 10.000 saham dikali €10. Selanjutnya share premium ordinary dikredit sebesar 40.000. Itu merupakan selisih dari harga paten dengan share capital ordinary. Soal yang kedua itu malware tidak dapat langsung menentukan par value sahamnya, tapi mereka bisa menentukan par value dari patennya itu, yaitu sebesar 150. Jurnalnya itu paten didebit sebesar 150.000. Itu sesuai sama yang ada di soal patennya. Terus share capital ordinary dikredit sebesar 100.000. Itu dari 10.000 saham dikali €10 dan share capital premiumnya itu sebesar 50.000 yang merupakan selisih dari paten dan share capital ordinary-nya. Selanjutnya itu kita akan membahas preference share.
Preference share adalah saham istimewa. Pemilik saham preference share ini memiliki beberapa keistimewaan, yaitu yang pertama, dalam pembagian dividen, para pemilik saham akan menerima dividen sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Walaupun perusahaan dikatakan rugi, maka akan tetap menerima dividen walaupun dikonversikan ke tahun berikutnya. Yang kedua, ada preferensi untuk aset pada saat likuiditas. Saat likuidasi, para pemilik saham akan menerima klaim aset setelah kreditor dan sebelum para pemilik saham biasa. Yang ketiga, ada dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya, dapat dipanggil atas opsi korporasi. Dan yang terakhir, ada non-voting. Fasilitas yang diberikan oleh preference share ini, yang pertama ada akumulatif. Apabila terjadi kerugian pada perusahaan, para pemilik saham akan tetap mendapatkan dividen. Tetapi misalnya ditunda ke tahun depan sebelum perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, ada participating. Dapat ikut berpartisipasi dengan pemegang saham biasa setiap distribusi keuntungan di luar tarif yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ada convertible. Dapat mengkonversikan saham mereka ke saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, ada callable atau dapat melakukan penarikan. Yang terakhir itu ada redeemable atau bisa dijatuh tempokan. Ini selanjutnya ada contoh reporting dari preference share. Jadi Billshop itu menerbitkan saham 10.000 dengan nilai par value-nya itu 10 dan dengan cash 12. Jadi untuk jurnalnya itu cash sebesar 120, itu dari 10.000 dikali 12, terus share capital preference 100.000 dari 10.000 share dikali nilai wajarnya yaitu 10, dan share premium dikredit sebesar 20.000. Itu merupakan selisih dari cash dan share capital preference-nya. Selanjutnya ada reacquisition of share. Perusahaan membeli saham beredar untuk yang pertama memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas karena mengurangi saham beredar dan ekuitas seringkali meningkatkan rasio kinerja tertentu. Yang ketiga, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, menggagalkan upaya pengambilan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang terakhir, membuat pasar saham di saham. Lalu ada treasury shares. Jadi purchase of treasury shares, transaksi atas pembelian saham beredar disebut dengan purchase treasury share. Terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada cost method dan par value method. Cost method itu banyak digunakan. Artinya perusahaan akan menjual kembali saham treasury tersebut. Jadi cost method itu menghasilkan pendebitan akun treasury share untuk biaya perolehan kembali, dan dalam pelaporan akun dikatakan sebagai pengurangan ekuitas dalam SOFP. Lalu yang kedua ada par value method. Artinya perusahaan tidak akan menjual kembali saham treasury tersebut. Jadi par value method ini mencatat semua transaksi dari treasury shares pada nilai parnya dan melaporkan treasury share sebagai pengurang share capital saja. Ini ada contoh soal dari purchase of treasury share. Di Januari 2019, Pacific mengeluarkan 10.000 share
yang per sahamnya itu harganya 11 $11. Jadi Pacific pencatatannya treasury share 110.000, pada cash 110.000 itu didapat dari 10.000 saham dikali $11.000 per sahamnya. Terus ada sell of treasury shares. Yang pertama ada above cost, yaitu treasury share yang dijual di atas harga beli, dan below cost, treasury share yang dijual di bawah harga beli. Contoh yang di atas harga beli itu Pacific, perusahaan Pacific mengeluarkan 10.000 treasury share yang per share-nya itu $11, dan sekarang dijual 1.000 share di $15.000 per share di Maret tanggal 10. Jadi Pacific itu nge-record akunnya pada cash 15.000 itu didapat dari $15 dikali 1.000. Pada treasury share di kredit 11.000 itu dari 10.000 dikali $11.000, dan share premium treasury di kredit itu didapat dari selisih antara cash dan treasury shares-nya. Terus contoh soal yang below cost itu Pacific menjual 1.000 saham di tanggal 21 Maret dengan harga $8.000 per sahamnya. Jadi akunnya itu cash 8.000 dari 1.000 saham dikali $8 per sahamnya. Terus ada share premium treasury 3.000 dan treasury share di kredit 11.000 itu didapat dari 11.000 harga pertama yang tadi 11.000 per sahamnya dikali dengan 1.000 saham. Terus tadi share premium treasury yang 3.000 itu didapat dari didapat dari 11.000 treasury share ini sama dikurang 8.000 cash. Terus ada contoh soal tentang presentasi kita. Jadi Albert Corporation didirikan tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan berwenang untuk menerbitkan saham sebesar 10.000 saham. 8% saham preference dengan nilai par sebesar $50 dan 500 saham biasa tanpa par dengan nilai yang dinyatakan $2 per saham. Transaksi saham berikut diselesaikan selama tahun pertama. Jadi yang A 10 Januari menerbitkan 80.000 saham biasa dengan harga tunai $5 per sahamnya. Jadi penyelesaiannya ada cash itu di debit 400.000 itu dari 80.000 share dikali $5. Terus ada share capital ordinary itu di kredit sebesar 160.000 didapat dari 80.000 share dikali dengan $2. Lalu ada share premium ordinary itu di kredit juga sebesar 240 itu didapat dari 400 dikurang 160. Terus yang B 1 Maret menerbitkan 5.000 saham preferen untuk mendapatkan uang tunai dengan harga $108 per sahamnya. Itu penyelesaiannya
Cash di debit sebesar 540.000 didapat dari 5.000 saham dikali 108 dolar, dan di kreditnya ada share capital preference sebesar 250, itu didapat dari 5.000 saham dikali dengan 50 dolar. Terus ada share capital preference di kredit juga sebesar 290, itu dapat dari 540 dikurang dengan 250. Terus yang C, April tanggal 1 menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah. Harga yang diminta dari tanah tersebut adalah 90.000 dan nilai wajar tanah tersebut adalah 80.000. Penyelesaiannya ada land tanah di debit sebesar 80.000, terus di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 48.000 didapat dari 24.000 saham dikali dengan 2 dolar. Terus di kreditnya juga ada share capital ordinary sebesar 32.000 didapat dari 80.000 dikurang 48.000. Terus pada Mei tanggal 1 menerbitkan 80.000 saham biasa dengan harga tunai 7 dolar per sahamnya. Itu penyelesaiannya. Pada debit terdapat cash 560.000, itu didapat dari 80.000 saham dikali dengan 7 dolar. Terus di kredit ada share capital ordinary didapat dari share capital ordinary didapat dari 80.000 saham dikali dengan 2 dolar. Terus ada share premium ordinary 400 didapat dari 560 dikurang 160.000. Pada Agustus tanggal 1 menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran atas tagihan mereka sebesar 50.000 dolar untuk layanan yang diberikan dalam membantu perusahaan mengatur organisasi dalam membantu perusahaan mengatur. Jadi account-nya itu di debit ada organization expense sebesar 50.000, terus ada share capital ordinary sebesar 20.000 di kredit, itu didapat dari 10.000 saham dikali dengan 2 dolar, dan ada share capital premium di kredit didapat dari 50.000 dikurang 20.000. Terus pada tanggal 1 September itu menerbitkan 10.000 saham biasa dengan harga tunai 9 dolar per sahamnya. Itu account-nya di debit ada cash sebesar 90.000 didapat dari 10.000 saham dikali 9.000 dolar harga per sahamnya. Terus di share capital ordinary itu di kredit didapat dari 10.000 saham dikali 2 dolar. Terus ada share premium ordinary di kredit juga sebesar 70.000, itu hasil pengurangan dari 90.000 dan 20.000. Terus yang terakhir di tanggal 1 November menerbitkan 1.000 saham preference untuk mendapatkan uang tunai dengan harga 112 dolar per sahamnya. Account-nya ada cash 112.000 didapat dari 1.000 saham dikali 112 dolar harga per sahamnya. Terus ada share capital preference 50.000 itu didapat dari 1.000 dikali 50 dolar harga per sahamnya, dan share premium preference 62.000 didapat dari 112.000 dikurang dengan 50.000.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.